Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali pada pertemuan keempat. Pada pertemuan keempat kali ini kita akan membahas analisis regresi polinomial. Apa sih analisis regresi polinomial itu? Nah, analisis regresi polinomial itu merupakan suatu analisis yang menggunakan bentuk regresi untuk membentukkan model yang non linear atau tidak linear. Jadi, nggak semua analisis regresi itu modelnya linear seperti pada pertemuan sebelumnya. Namun ada juga yang membentuk hubungan non-linear. Nah, regresi polinomial ini bermacam-macam, ada yang kuadratik, kubik, kuartik, dan lain sebagainya. Nah, untuk grafiknya sendiri itu menyesuaikan bentuk regresinya seperti apa, karena tidak semua membentuk linear. Nah, selain itu ada juga regresi eksponen dan logaritmik. Namun eksponen dan logaritmik ini hanya pembahasan tambahan dan di luar dari analisis regresi polinomial. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan mempraktekkan untuk tutorial analisis regresi polinomial. Pertama, kita buka terlebih dahulu software SPSS-nya. Kita ke variable view seperti biasa memberikan nama variabel. Nah, di sini saya mengambil judul pengaruh jam belajar terhadap nilai olimpiade matematika tingkat sekolah. Nah, untuk variabel X-nya atau variabel independennya yaitu jam belajar, untuk variabel G-nya atau dependennya itu nilai olimpiade. Measure-nya biasa skala. Nah, kemudian kita ke data view dan di sini saya sudah menginputkan data untuk variabel X dan Y. Di sini ada 28 responden. Nah, ini sudah saya masukkan ke dalam SPSS. Nah, langkah yang pertama kita pilih analyze, kita pilih regression. Nah, yang membedakan dengan regresi pada sebelumnya. Nah, kalau untuk regresi polinomial kita pilih regression curve estimation karena di sini kita ingin membandingkan model mana yang cocok untuk dianalisis regresi. Nah, di sini ini misalkan belum kita checklist ya. Nah, di sini itu pastikan ya untuk variabelnya itu dimasukkan ke dependent dan variabel. Nah, untuk dependent ini variabel Y maka kita masukkan. Nah, untuk variabel X-nya masukkan ke kolom variabel. Nah, di sini itu kita akan membandingkan nih model mana yang akan kita gunakan untuk analisis regresi. Nah, misal kita ingin membuat model linear, kemudian kuadratik dan kubik. Nah, teman-teman juga bisa ya membuat model lain seperti eksponen, inverse, logaritmik, dan lain sebagainya. Nah, tapi di sini kita fokus hanya ketiga saja terlebih dahulu, yaitu linear, kuadrat, dan kubik. Nah, kita perhatikan juga nilai signifikansi dan R-square-nya, manakah yang lebih besar dari ketiga model tersebut. Nah, setelah itu kita bisa klik OK. Nah, maka di sini akan muncul ya 3 analisis regresi sekaligus. Yang pertama ada linear berdasarkan outputnya, kedua kuadratik, ketiga kubik. Nah, di sini saya akan di sini juga ada grafiknya ya. Di sini saya akan menginterpretasi terlebih dahulu satu persatu analisis regresi. Yang pertama regresi linear. Nah, di sini saya sudah buat interpretasinya. Oke. Nah, yang pertama ada analisis regresi linear. Pada tabel pertama ada tabel model summary. Nah, di sini kita lihat ya nilai R hitungnya itu 0,835 sedangkan R square-nya 0,697. Nah, R ini untuk menyatakan korelasi ya. Di sini korelasinya itu sangat kuat ya karena sudah berdasarkan tabelnya. Nah, kemudian untuk R square-nya itu untuk menentukan persentase pengaruh. Nah, di sini pengaruhnya 69,7%. Lanjut ke tabel ANOVA. Nah, di sini ANOVA kita untuk memperhatikan nilai signifikansinya yaitu 0,000. Sudah kurang dari 0,05 maka dikatakan model regresi sudah berpengaruh, yaitu variabel jam belajar terhadap nilai olimpiade matematika dan nilai F hitungnya sebesar 59,922. Lanjut untuk tabel koefisien, di sini kita akan membuat persamaan regresinya. Nah, di sini masih linear ya teman-teman, yaitu Y ditambah A ditambah BX. Nah, cara membaca persamaannya seperti biasa, yaitu Y sama dengan 47,472 ditambah 2,190X. Nah, kemudian di sini tabel koefisien berikutnya untuk membaca nilai T hitung T tabel ya. Nilai T hitungnya 10,516 ternyata lebih dari T tabel. Nah, untuk mencari T tabel sudah dibahas pada pertemuan sebelumnya ya teman-teman.
kita sesuaikan dengan distribusi nilai T tabel ya seperti ini. Nah, untuk nilai signya 0,000. Nah, kita ingat-ingat ya, yang pertama itu tadi R square-nya adalah berapa? 69,7%. Nah, lanjut kita mau membandingkan analisis regresi kuadratik. Nah, di sini untuk kuadratik sendiri R hitungnya itu 0,914. Nah, ini juga masih sangat kuat ya korelasinya. Untuk R square-nya ternyata ada peningkatan yaitu 0,835 atau jika diubah ke persen menjadi 83,5%. Nah, kemudian untuk ANOVA-nya ini masih berpengaruh karena nilai signifikansinya 0,000 ya, masih kurang dari 0,05. Nah, di sini ada tabel koefisien. Nah, yang membedakan dengan regresi linear, di sini tabel koefisiennya kita buat menjadi bentuk kuadrat. Nah, kalian tahu kan secara matematika itu fungsi kuadrat itu kan rumusnya ax kuadrat plus bx plus c. Nah, untuk regresi kuadratik juga sama ya modelnya, yaitu y sama dengan a ditambah bx plus cx kuadrat. Untuk nilai a-nya sendiri itu nilai konstan yaitu 30,191. Nah, kemudian untuk bx-nya sendiri kita ambil yang jam belajar 5,652x. Nah, untuk kuadratnya kita lihat di tabel di sini ada jam belajar pangkat 2. Nah, bintang 2 ini maksudnya kuadrat. Nah, karena di sini min, maka min 0,119x kuadrat. Nah, lanjut untuk tabel koefisien di sini sama untuk membandingkan nilai signifikansinya. Di sini 0,000 maka berpengaruh ya variabel jam belajar terhadap nilai olimpiade matematika. Nah, kemudian untuk T hitungnya di sini masih lebih dari T tabel yaitu 5,920, maka dapat dikatakan pengaruh. Lanjut kita bandingkan untuk analisis regresi kubik. Nah, di sini untuk analisis regresi kubik nilai R hitungnya 0,944 masih sangat kuat. Nah, untuk R square-nya ada peningkatan lagi nih 0,891, artinya 89,1%. Nah, jadi lebih meningkat ya dibandingkan regresi linear dan kuadrat. Nah, kemudian untuk ANOVA-nya di sini juga masih berpengaruh ya karena kurang dari 0,00 dan F hitungnya 65,221. Nah, di sini untuk tabel koefisien ya untuk membentuk persamaan regresi kubik. Nah, ini kan udah membentuk nonlinear ya, udah kuadrat itu udah masuk analisis regresi nonlinear dan seterusnya itu udah nonlinear. Nah, kubik juga masih udah termasuk nonlinear. Nah, cara membacanya secara matematika itu kan untuk fungsi kubik sendiri itu kan rumusnya ax pangkat 3 plus bx kuadrat plus cx plus d. Nah, sama ya untuk regresi kubik juga seperti ini, yaitu y sama dengan a ditambah bx plus cx kuadrat plus dx pangkat 3. Nah, ini a-nya nilai konstan yaitu 16,497, kemudian ditambah bx-nya itu nilai yang jam belajarnya nih 11,021x. Nah, kemudian untuk cx kuadrat, nah kita cari di sini yang ada jam belajar pangkat 2. Nah, di sini bintang 2 ini artinya jam belajar pangkat 2 yaitu min atau negatif 0,567, maka di sini min 0,567x kuadrat karena di sini negatif. Nah, kemudian untuk pangkat 3-nya yaitu jam belajar, kita cari yang jam belajar pangkat 3 ya. Nah, di sini itu plus 0,010x pangkat 3. Nah, maka ini positif ya karena tandanya positif. Nah, lanjut di sini kita ada tabel koefisien lagi untuk menentukannya. Di sini signifikansinya secara konstannya 0,008 yang masih kurang dari 0,05, maka dapat dikatakan pengaruh. Kemudian untuk nilai T hitungnya 2,869. Nah, ini masih lebih dari T tabel, maka untuk analisis regresi kubik sendiri variabel jam belajar X terhadap variabel nilai olimpiade matematika itu masih berpengaruh ya. Nah, di sini kita bisa lihat ya grafiknya. Nah, ini ada yang linear, kemudian ada kuadratik, ya, kemudian ada kubik. Nah, seperti ini ya, teman-teman. Nah, ini contoh gambar grafiknya. Nah, teman-teman juga bisa untuk melihat satu persatu ya grafiknya. Jadi apabila ini terlihat menumpuk, teman-teman bisa melihat satu-satu. Caranya tentunya pada saat meregresikan di SPSS kalian harus checklist salah satu. Nah, kita cek satu-satu ya, teman-teman. Nah, kita pilih analyze regression proof estimation. Nah, misal kita ingin hanya melihat linearnya saja, maka kita klik OK.
Nah, maka ini ya gambar grafik dari linearnya seperti ini. Nah, namun apabila teman-teman ingin melihat bentuk kuadratiknya, nah, analyze regression curve estimation. Nah, linearnya kita unchecklist, kemudian kita pilih yang kuadrat ya. Kemudian oke. Nah, ini untuk bentuk kuadratiknya, grafiknya. Nah, seperti ini. Nah, kemudian untuk melihat kubik juga sama teman-teman. Nah, ini berarti kita checklist yang kubiknya, lalu klik OK. Nah, seperti ini. Nah, ini fungsi kubiknya ya. Oke ya, paham ya teman-teman. Nah, itu teman-teman juga bisa melihat satu persatu seperti ini, atau bisa juga langsung digabungkan seperti ini. Nah, kesimpulannya berdasarkan ketiga analisis regresi, baik menggunakan tadi linear, kuadrat, kubik, maka dapat disimpulkan bahwa nilai R square terbesar didapatkan pada analisis regresi kubik, karena tadi paling besar R square-nya yaitu 89,1%, sehingga model yang cocok menggunakan regresi kubik. Nah, teman-teman juga bisa ya terus untuk mencoba derajat atau pangkat yang lebih besar, bisa menggunakan bantuan Excel ya teman-teman. Nah, nanti teman-teman bisa mencari nilai R square terbesarnya seperti itu. Nah, jadi tujuan analisis regresi polinomial ini sebenarnya untuk membandingkan dari model-model regresi manakah yang lebih cocok digunakan untuk analisis seperti itu. Mungkin itu saja untuk video kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.